Pagi itu di perkantoran seorang manajer menghampiri meja HRD untuk meminta form permintaan karyawan. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sehubung dengan staf gudang yang kemarin mengajukan pengunduran diri, saya hendaknya untuk meminta karyawan penggantinya Bu. Ya baik, sebentar saya ambilkan formnya dulu. Lalu ini form yang Bapak butuhkan dan tolong diisi untuk sedetail mungkin penerimaan karyawan barunya. Bentar, saya isi dulu formulir ya. Setelah beberapa menit berlalu, Ini formulirnya sudah saya isi sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan. Baik, saya akan pelajari dan segera saya proses. Ibu, kalau begitu saya permisi, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. setelah itu Head Departemen HR segera menginformasikan permintaan karyawan tersebut kepada staf HRD untuk segera diproses pencarian karyawan barunya. Departemen yang membutuhkan untuk staf gudang dan untuk lowongan kerjanya tolong didesain dan dibuatkan iklan lowongan kerjanya ya. Baik Bu, nanti akan saya buatkan desain lowongannya. Nanti kalau sudah selesai hasilnya tolong dibuatkan dan ditaruh di meja saya ya. Baik Bu, saya akan informasikan. Permisi. Kemudian, staf HRD 1 pun memuatkan desain iklan lowongan kerjaan sesuai spesifikasi yang diminta oleh user. Setelah itu, dia pun menunjukkan ke HRD. Ini desain lowongan yang Ibu minta, saya buatkan beberapa opsi. Kira-kira yang mana yang akan Ibu pakai? Yang ini saja ya, tolong kamu konfirmasi dengan Ibu Eka dan untuk mengiklankan di papan informasi kantor, di sosial media perusahaan, dan di website perusahaan, lalu di website lowongan pekerjaan juga ya. Baik Bu, saya akan informasikan. Permisi. Setelah itu, staf HRD 1 memberikan desain yang sudah dia buat dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh HRD kepada staf HRD 2. Setelah beberapa hari berlalu, ada beberapa berkas lamaran pekerjaan yang masuk. Staf HRD 2 pun menyortir CV yang memenuhi kriteria karyawan yang dibutuhkan. Setelah selesai menyortir, staf HRD 2 pun memberikan daftar CV yang terpilih kepada HRD saat HRD menanyakan perkembangannya. Bagaimana Ibu Eka? Apakah sudah selesai seleksi proses CV-nya? Sudah Bu, ini daftar calon karyawan baru dan CV-nya sudah memenuhi persyaratan. Baik, terima kasih Bu Eka dan Ibu Fitri. Tolong kamu hubungi semua yang ada di daftar ini untuk kandidat calon karyawan barunya. Dan tolong jadwalkan untuk psikotes dan interview hari Senin besok ya. Dan untuk semuanya tolong dipersiapkan dengan segalanya. Baik Bu. Seluruh staf HRD pun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk psikotes dari mulai form data pelamar, soal untuk psikotes, dan form penilaian hasil interview. Sementara itu, staf HRD 3 menghubungi para pelamar via telepon. Selamat siang, saya dari staf HRD 3 dari PT Ekonomi Jaya. Apa benar dengan Indah Amalia? Betul, saya sendiri. Indah Amalia, sehubungan dengan CV yang Anda kirim ke PT Ekonomi Jaya, kami mendukung pelamar untuk hadir pada psikotes dan wawancara pada hari Senin pukul 9. Ya, terima kasih informasinya. Sama-sama, selamat siang. Setelah semua pelamar hadir, staf HRD 1 membagikan form data pelamar untuk diisi oleh para pelamar. Baik, di sini saya akan membagikan formulir data pelamar. Tolong diisi dengan sejujurnya dan akan dikumpulkan 10 menit lagi. Untuk nama yang saya sebutkan, silakan maju ke depan. Form yang sudah diisi boleh langsung dikumpulkan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tes psikotes yang akan dibantu oleh rekan saya, staf HRD 2. Baik, kita masuk ke sesi psikotes. Saya akan membagikan soal psikotes dan mengisinya saya beri waktu 15 menit. Bagi yang tidak lolos seleksi, mereka pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Baik, sesi psikotes sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah sesi interview. Silakan untuk yang nama-nama saya panggil harap ke ruangan A. Untuk yang pertama, saya panggil
Indah untuk masuk ke ruangan A. Ya, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Indah Amalia, saya lulusan SMK, umur saya 19 tahun. Pengalaman bekerja saya pernah bekerja di PT Alam Sutra Reality Tbk. Ya, apakah Anda ingin merencanakan untuk melanjutkan pendidikan? Sekarang ini saya sedang melanjutkan perkuliahan saya di S1 Manajemen. Selain pendidikan formal, apakah ada keterampilan lainnya dari diri Anda? Saya juga pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan selama seminggu yang dilaksanakan oleh organisasi sekolah saya. Saya juga mampu mengoperasikan komputer dengan berbagai program seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Access. Apa makna pekerjaan bagi Anda? Makna pekerjaan bagi saya merupakan sebuah kesibukan, bukan semata-mata untuk mencari uang, namun bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan Anda sendiri? Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Namun kelemahan saya suka lupa. Namun saya berusaha mengatasi kelemahan dengan cara mencatat hal-hal penting yang terkait dalam pekerjaan saya. Berapa gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Saya berharap dapat memperoleh gaji yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan prosedur perusahaan. Oke, baik. Sesi interview ini sudah selesai. Kepada semua kandidat terpilih untuk mempersiapkan diri mengikuti interview user. Interview user adalah tahap kamu akan berhadapan langsung dengan orang yang akan menjadi atasanmu. Tentunya, interview ingin mengetahui banyak hal yang lebih detail tentang kamu, pekerjaan kamu, dan semuanya tentang kamu. Selamat siang. Ya, Anda menceritakan soal diri Anda. Selamat siang, perkenalkan nama saya Indah Amalia, saya lulusan SMK, saya pernah bekerja di PT Alam Sutra Reality Tbk. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan. Apa yang kamu ketahui tentang posisi yang kamu lamar? Job desk dari posisi ini ialah menjaga stok barang dan kualitas barang agar terjaga hingga siap untuk dikirim. Kapan Anda bisa memulai bekerja? Secepatnya. Baik, kalau begitu ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Suatu pelamar selesai melakukan interview dengan user. Baik, terima kasih kepada semua kandidat yang telah berpartisipasi untuk proses rekrutmen di perusahaan kami. Untuk nama-nama yang saya panggilkan, harap mengikuti sesi berikutnya. Dan untuk nama yang tidak saya sebutkan, mohon maaf, Anda belum dapat bergabung ke perusahaan kami, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Hari kemudian, setelah HRD berdiskusi dengan user dan mempertimbangkan hasil interview dan psikotes, terpilihlah satu nama yang menjadi karyawan baru di perusahaan. HRD pun memerintahkan kepada staf HRD 3 untuk mengirimkan penawaran kerja dan kemudian menelpon kandidat terpilih untuk tanda tangan kontrak kerja atau PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk kerja tertentu. Fitri, tolong kamu buatkan surat penawaran kerja, kemudian lalu kamu kirimkan ke calon karyawan yang lolos. Lalu setelah itu kamu konfirmasi via telepon apakah dia bersedia menerima atau tidak. Jika ia bersedia menerima, lusa kamu jadwalkan untuk tanda tangan kontrak. Dan untuk Eka, tolong buatkan surat PKWT-nya ya. Terima kasih. Ini. Sementara staf HRD 2 membuat surat PKWT, staf HRD 3 mengirimkan surat penawaran kerja dan kemudian mengonfirmasi kepada kandidat terpilih apakah bersedia untuk datang
melakukan tanda tangan kontrak kerja? Selamat siang, kami dari PT Ekonomi Jaya. Apakah ini dengan Indah Amalia? Ya, saya sendiri. Sudah mengirim surat penawaran kerja. Apakah Anda sudah menerima atau mempelajarinya? Apakah Anda bersedia dengan pekerjaan yang kami tawarkan? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu tanggal 6 April pukul 9 kami tunggu di kantor untuk tanda tangan kontrak. Bertemu dengan Ibu Widya, HRD. Berkas apa saja yang harus diperlukan? Berkas yang perlu dilengkapi membawa fotokopi NPWP, halaman depan rekening. Jika belum memiliki rekening, nanti kami berikan surat pengantar untuk membuat rekeningnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah jelas. Kalau begitu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Beberapa hari kemudian, pelamar pun datang ke kantor untuk melakukan tanda tangan kontrak kerja. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin bertemu dengan Ibu Widya. Mohon maaf, dengan siapa dan ada keperluan apa? Dengan saya Indah Amalia, saya ingin menandatangani surat kontrak. Baik, mari saya antarkan ke ruangannya. Kemudian resepsionis mengantar si pelamar itu ke ruangan HRD. Permisi Bu, saya mau mengantarkan pelamar untuk tanda tangan kontrak. Iya, silakan masuk. Oke, silakan. Kamu silakan duduk. Ini PKWT-nya dan silakan dibaca terlebih dahulu. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Iya Bu, terima kasih. Saya kira ini sudah cukup jelas Bu. Oke, baik, kalau begitu silakan kamu tanda tangani di sebelah sini ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya izin pamit. Ya, silakan, terima kasih. Keesokan harinya, pelamar pun sudah mulai bekerja dan HRD mengajaknya untuk memperkenalkan kepada divisi-divisi lainnya. Dalam sini ini ruangan kamu dan nanti di dalamnya banyak rekan kerja kamu ya. Kemudian setelah selesai, pelamar pun kembali ke ruangannya. Baik, selamat bekerja dan semoga kamu dapat berkontribusi dengan perusahaan kami ya. Baik, terima kasih. Demikian video dari kami, teman-teman dari kelompok 4, Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kurang lebihnya kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.